Ucapin asyhadu alla ilah. Boleh diikuti? Boleh, boleh, tenang Gak aja. apa-apa. Jangan takut. Ya, jangan takut. Maksudnya orang kadang-kadang gini loh, maaf ya. Orang pikir kalau dengan mengucapkan itu dia otomatis muslim. No. Nah, Islam itu akan jadi ketika orang declare I'm Muslim. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berjuta kali, tapi dia katakan aku Kristen. Tetap dia Kristen. oh, Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Dia itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. lucu banget. Densu kan udah dalam Iya. diam kan sudah kan Iya. sebetulnya. Dia Karena beliau ini sebetulnya tidak mengaku, tapi insya Allah diakui Allah. Amin. Diakui Allah. Amin. Kan kadang-kadang banyak orang mengaku Muslim, tapi Allah nggak akui, gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yakin Muhammad, nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Tahu? oh ya saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung muslim Ya, begitu? itu. Udah Setiap mengakui orang yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. Muslim. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Oh begitu? Waduh. Iya. Sebenarnya saya juga bingung sebenarnya Ustaz. Gini. Kita bedah lagi obrolan kita ya. Jadi kalau Ustaz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi dan Nabi Muhammad adalah Utusan utusannya. Allah. Nah, tadi kan kalau ditanya sama saya, Dan, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya, karena Tuhan itu Esa. Oke, lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya, walaupun kalau ditanya, saya Kristen, ya saya percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena saya mempelajarinya. Oke, saya membacanya, saya membaca Qur'annya, saya membaca hadisnya, walaupun saya tidak dalam ilmunya, tapi karena membaca, mengenal. Kalau tidak membaca kan tak mengenal. Gitu loh. Sehingga tidak ada itikat tidak baik saya terhadap hal itu. Ya. Nah, ini kan mengenal ya. Mengenal. Nah, apakah saya menjadi Islam dengan mengenal ini dan kemudian mengucapkan tadi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi Islam lah. Menarik melihat bagaimana Derry Sulaiman berulang kali berkata kepada Denny Sumargo bahwa sebenarnya Denny sudah Islam dan menjabat tangannya. Ini adalah teknik closing atau menutup penjualan. Supaya lebih paham pada bagian ini, kita akan membahas dengan detail tentang menutup penjualan ini. Mari bayangkan kita menjadi seorang penjaga toko ponsel. Di toko kita ada banyak jenis ponsel dari A sampai Z. Di antara semuanya, menurut kita yang terbaik adalah ponsel A. Kemudian datang seseorang dan dia bertanya tentang ponsel yang terbaik. Setelah kita beritahu tentang ponsel A, ternyata dia tidak suka, dan dia malah berkata menurut dia ponsel B lebih baik. Jika kita mempunyai mindset seorang pendebat, kita akan ngotot kepada orang tersebut bahwa dia salah. Yang terbaik adalah ponsel A. Jika kita mempunyai mindset seorang information center atau seorang guru, mungkin kita akan memberitahukan orang itu ponsel-ponsel lain dari C sampai Z. Tetapi jika kita punya mindset seorang penjual, kita akan berkata kepada orang itu, pilihan yang baik, silakan ke loket untuk melakukan pembayaran. Itulah persis yang dilakukan oleh Derry Sulaiman. Dia tidak mau berdebat, dan dia tidak mau membuang waktu terlalu lama untuk menjelaskan produk. Dia fokus pada tujuannya untuk jualan agama. Dia berusaha meyakinkan prospeknya bahwa produk yang dia jual cocok untuk calon pembeli, dan dia mendorong prospeknya untuk bertransaksi pada saat itu juga. Ini yang disebut closing atau menutup penjualan. Menutup penjualan ini mempunyai unsur call to action atau ajakan bertindak. Call to action adalah sebuah instruksi yang dirancang agar seseorang melakukan aktivitas untuk mengkonversi calon pelanggan menjadi pelanggan. Di dalam Islam, call to action dalam menutup penjualan adalah dengan membuat si pembeli mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapin asyhadu alla ilah. Boleh diikuti? Bagaimana dengan Kristen? Di dalam Kristen tentunya kita mengacu pada Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tentunya di seluruh denominasi Kristen yang ada, seremonial seseorang secara resmi menjadi Kristen adalah baptis. Dan kebanyakan denominasi yang ada melarang orang Kristen biasa yang tidak punya otoritas dalam gereja untuk membaptis.
Saya ibaratkan di dunia perdagangan, ini adalah kasirnya. Yang boleh melakukan transaksi adalah kasir di tempat yang tersedia. Tetapi kasir bukan salesperson. Sebagai seorang salesperson, tugas kita adalah meyakinkan orang untuk membeli produk yang kita jual, lalu membawa dia ke kasir untuk melakukan transaksi. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen adalah membuat orang berkomitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membawanya ke gereja untuk dibaptis, dan belajar tentang Kristen lebih lanjut. Ketika kita membuat orang melakukan ini, kita sudah closing. Dengan demikian, pertanyaan standar yang membawa kita pada closing adalah, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika orang itu sudah menjawab mau, kita bisa mengajak dia untuk berdoa bersama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bertanya kepada dia, kapan kamu ada waktu, kita pergi ke gereja supaya kamu dibaptis. Tentunya untuk orang itu menjawab, mau. Ada proses yang harus dilalui. Mungkin saja kita bertemu dengan orang yang pada dasarnya memang sudah mau. Kita hanya tinggal memanen dengan bertanya, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada satu tempat, itu satu kompleks lah. Yang itu ada orang yang bukan Muslim awalnya di situ. Bertahun-tahun mereka berinteraksi, nggak mau masuk Islam ini orang. Atau nggak masuk, padahal dia sudah sangat dekat sekali dengan orang-orang Muslim itu. Mirip lah. Gitu. Betul, sangat mirip sekali. Ketika Ustadz Dery datang, lantas kemudian diminta untuk masuk Islam, langsung syahadat. Dan ketika ditanya, kenapa kamu baru masuk Islam sekarang? Dulu-dulu kan bukannya kamu sangat dekat nih dengan orang-orang Muslim. Dia bilang, nggak ada yang minta saya. Oh, Nggak ada yang ngajak saya. Iya, tapi memang orangnya sudah ada keinginan. Sudah dekat. Berarti yang kurang cuma satu kan? Diajak. Tetapi tentunya ada juga orang yang menjawab tidak mau, dan kita tidak bisa memaksanya. Nah, kalau orang belum ada yakin dan imannya ke Islam itu, biasanya kalau dari sisi Islam sendiri, perkaranya ada di mana Nggak ya? apa-apa, kita dakwah ini seperti orang menanam pohon. Seperti orang petani yang menanam bunga. Jadi nggak boleh memaksa bunga itu mekar, nanti malah mati. Nggak boleh ya? Tugasnya cuma menyirami, ya, diserami. Nanti akan mekar pada waktunya. Kalau dipaksa mekar, mati dia. Jadi nggak boleh dipaksa menetas itu telur ayam. Nah, induk ayam itu kalau nggak sabar, dia pecah dari luar, nggak jadi anak ayam itu. Jadi telur dadar. Oh ya, masih bisa dimakan. Tapi kalau dia arami dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dipanas-panasin, nanti akan pecah dari dalam. Kita akan membahas bagaimana cara menghadapi jawaban tidak mau pada bagian selanjutnya. Tetapi pada bagian ini, kita akan fokus pada pembahasan teknik closing. Dengan pertanyaan standar, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama bagi orang untuk menjawab mau dan tidak mau. Tetapi secara psikologi, pertanyaan ini bisa membuat orang merasa ditembak di tempat. Orang yang belum siap untuk menerima Yesus mungkin akan merasa kita memaksa dia untuk mengambil keputusan sekarang. Sehingga alih-alih dia menerima Yesus, dia malah merasa tidak nyaman dan menjauhi kita. Pertanyaan ini dengan intonasi yang salah juga bisa membuat orang yang sebenarnya sudah mau merasa disuruh berpikir ulang tentang keputusannya. Sehingga hasil akhirnya pertanyaan ini cenderung akan mendapatkan jawaban tidak. Jadi pertanyaan ini hanya tepat ditanyakan kepada orang-orang yang memang sudah mantap dengan keputusan untuk menjadi Kristen. Jika kamu hanya mau menggunakan pertanyaan ini, berarti kamu harus lebih pandai melihat orang mana yang benar-benar sudah siap. Tetapi di dalam dunia penjualan, ada beberapa teknik closing lain yang bisa membuat orang cenderung berkata ya. Yang pertama adalah assumptive close. Dengan teknik ini, kamu langsung beranggapan orang itu memang sudah mau membeli produk kamu. Contohnya dengan bertanya, saya ambilkan barangnya sekarang ya Pak. Dengan bertanya seperti ini, kamu tidak membuat dia berpikir ulang jika dia sudah punya niat membeli. Kamu membuat dia sungkan untuk berkata tidak, karena kamu tidak memberikan dia pilihan untuk berkata tidak, dan kamu membantu dia untuk mengambil keputusan sekarang. Penerapannya di dalam Kristen misalnya, ayo, sekarang kita berdoa untuk menerima Yesus. Kamu ikuti kata-kataku ya? Ucapin asyhadu alla ilah. Boleh diikuti? Boleh, tenang aja. Jangan takut. Yang kedua adalah yes set close. Dengan teknik ini, kamu mengajukan serangkaian pertanyaan pendahuluan yang jawabannya pasti iya. Sehingga ketika kamu meminta komitmen, jawabannya cenderung iya. Contoh, apakah kamu mempunyai beban hidup yang berat? Tunggu orang itu jawab iya. Apakah kamu ingin hidup kamu lebih baik? Tunggu orang itu jawab iya.
Apakah kamu ingin mempunyai pribadi yang mampu membuat beban hidupmu menjadi ringan dan membimbing hidup kamu? Tunggu orang itu jawab iya. Setelah itu kamu bisa berkata, kalau begitu, ayo sekarang kita berdoa supaya Tuhan Yesus meringankan dan membimbing hidup kamu. Setelah berdoa, katakan, hari Minggu nanti kita ke gereja ya. Kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yakin Muhammad, nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul tahu? oh ya saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung muslim begitu? Gitu. Udah Setiap mengakui orang yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. Muslim. Yang ketiga adalah no choice clause. Dengan teknik ini, kamu memberikan pilihan tanpa pilihan untuk berkata tidak. Contohnya, hari Minggu ini, kamu mau pergi ke gereja sendiri atau mau aku temani? Dengan bertanya seperti ini, kita memberikan pilihan, tetapi tidak memberikan pilihan untuk tidak pergi ke gereja. Jika dia berkata mau pergi sendiri, tentunya ada kemungkinan dia tidak pergi. Tetapi itu tidak apa-apa. Biarkan dia pada keputusannya. Kecenderungannya dia akan pergi, karena dia sudah menjawab mau pergi sendiri. Nah, jadi nggak mudah. Makanya 2 tahun prosesnya Dr. Richard Lee itu dia berani mengumumkan Islamnya. Cuman aku pikir pertama beliau syahadat itu setahun yang lalu. Tapi kemarin tuh beliau cerita waktu ketemu di Sayap Suci, Ustadz tahu nggak kapan hari pertama saya merasa saya Muslim? Kapan? Waktu Ustadz di tempat minum es kacang itu. Waktu live TikTok itu. Oh itu yang Ya, tadi Ustadz bilang. bercanda, guyon-guyon itu. Yang dipikir bercanda. Ya. Yang keempat adalah take away clause. Dengan teknik ini, kamu memberitahukan bahwa apa yang kamu tawarkan adalah kesempatan yang bisa hilang. Misalnya, kamu sudah menggunakan teknik pilihan tanpa jawaban tidak, tetapi orang itu tetap memilih untuk tidak mau ke gereja. Kamu bisa berkata pada dia, minggu ini saya sedang ada waktu untuk menemani kamu ke gereja. Kalau kamu tidak mau, mungkin saya tidak punya kesempatan lain untuk menemani kamu, karena saya harus menemani keluarga saya. Atau kamu bisa berkata, kita bertemu sekarang ini pasti rencana Tuhan. Kalau kamu tidak mau saya doakan sekarang, mungkin nanti kita tidak punya kesempatan lagi. Dan sekarang kita bertiga harus paham, yang menjumpakan kita siapa? Allah. Allah. Tak mungkin itu kebetulan. Nggak mungkin itu sebuah hal yang sia-sia, pasti ada maksudnya. Iya. Dan meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Yang kelima adalah guarantee clause. Dengan teknik ini, kamu memberikan jaminan agar timbul rasa aman. Misalnya kamu berkata, kamu coba sekali saja ke gereja. Saya jamin kamu akan suka. Kalau kamu tidak suka, saya akan traktir kamu dan saya tidak akan mengganggumu lagi dengan urusan gereja. Orang pikir kalau dengan mengucapkan itu dia otomatis Muslim. No. Nah, Islam itu akan jadi ketika orang declare I'm Muslim. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berjuta kali, tapi dia katakan aku Kristen. Tetap dia Kristen. oh. Ini kekuatan power kata-kata ya. Ya, ketika orang mengakui dia keluar dari Islam, dia keluar. Ketika dia katakan I'm Muslim, dia Muslim. Ketika suami mengatakan cerai kepada istri, musuh bercanda, jatuh talak. Nah, jadi kekuatan kata-kata itu dahsyat dalam Islam. Ketika orang bermain-main dengan kata-katanya dia, aku keluar dari Islam, aku murtad dia. Itu walaupun Terus- tidak ada saksi. Iya, nggak ada saksi, nggak ada saksi. Kan Allah saksinya, Allah kan mau melihat. Oh, Nah, terus tiba-tiba dia ngomong, nggak jadi, aku Islam lagi dia. Ya. Oh, Islam lagi. Iya. Oh, Nah, cepet itu- banget ya? Iya. Itu dia pertanyaanku. Apakah kalau orang udah, misalkan dia dari agama luar, terus dia masuk Islam nih, dia mualaf. Ya, Terus beberapa tahun kemudian dia pindah lagi. dia, ya, nggak apa-apa. Terus dia masuk lagi. Mau apa? Mau sejuta kali dia keluar masuk nggak apa-apa. Asal yakinkan pas mati dia lagi dalam Islam. Yang keenam adalah reverse clause. Dengan teknik ini, kamu mengajak orang untuk berpikir ulang tentang konsekuensi atas keputusan menolak. Terus terang, saya kurang suka dengan teknik yang satu ini. Dan saya tidak akan menggunakannya jika tidak terpaksa. Karena teknik ini menggunakan semacam ancaman dan menakut-nakuti. Contoh yang sering digunakan beberapa orang adalah pertanyaan, kamu tidak khawatir jika sekarang kamu menolak Yesus, nanti kamu akan masuk neraka. Saya pernah dipertanyakan seperti ini dan pertanyaan seperti ini tidak berhasil kepada saya. Karena ketika saya ditanya seperti itu, saya adalah seorang ateis yang tidak takut neraka. Jadi jika kamu mau menggunakan teknik ini, kamu harus menggunakannya tepat sasaran. Kamu harus mengajak orang itu berpikir ulang tentang konsekuensi negatif ketika menolak yang berarti bagi orang itu. Misalnya kamu tahu orang yang kamu ajak adalah seorang yang sedang mencari pasangan. Kamu bisa berkata, di gerejaku sedang ada wanita cantik yang mau aku kenalin ke kamu.
Kalau kamu tidak mau ke gereja minggu ini, saya kenalin dia ke teman saya yang lain loh. Apa kamu yakin kamu tidak akan menyesal jika kamu tidak mau ke gereja dengan saya minggu ini? Coba pertanyaannya kan kalau misalnya pakai logika itu, orang kan akan menangkap itu, nanti aja saya mah kalau Iya. misalnya udah Nggak itu. apa-apa. Kalau memang yakin masih ada waktu besok. Masuk akal. Makanya, Masuk akal. ya, kalau aku tuh setiap ketemu orang non-Muslim, pasti aku ajak masuk Islam. Iya, nggak ada salahnya. Iya. Setelah aku ajak, minimal nanti di akhirat, itu Allah kalau tanya, dia nuntut saya nggak bisa. Dia nggak bisa. Aku bilang, ya aku udah ngajak lo nggak mau lo. Iya. Maka pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketemu orang non-Muslim, dia bilang, masuklah ke dalam Islam, kalian akan bahagia, kalian akan selamat, kamu akan berjaya, kalian akan sukses. Dia bilang, hai Umar, aku sudah punya agama. Di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan kepada Allah, ya Allah, saksikan olehmu, Umar sudah ajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Iya. Nah, itulah ke-6 teknik closing menutup penjualan yang bisa kamu gunakan dalam penginjilan. Yang pertama, assumptive close, langsung beranggapan orang itu mau menerima Yesus. Yang kedua, yes set close, menggunakan serangkaian pertanyaan yang jawabannya iya. Yang ketiga, no choice close, memberikan pilihan tanpa jawaban tidak. Yang keempat, take away close, memberitahukan bahwa kesempatan yang ditawarkan bisa hilang. Yang kelima, guarantee close, memberikan jaminan supaya orang merasa aman. Yang keenam, reverse close, mengajak orang memikirkan kerugian jika sekarang menolak. Apakah teknik closing ini bertentangan dengan ajaran Alkitab? Tentu saja tidak. Kalau kamu perhatikan, kamu akan melihat teknik-teknik yang barusan kita bahas digunakan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan bahkan oleh Yesus sendiri. Apakah dengan menggunakan teknik-teknik closing ini kita pasti berhasil? Tentu saja tidak. Jadi kita tidak perlu takut akan ditolak dan kita tidak perlu patah semangat ketika ditolak. Penolakan dan kegagalan adalah bagian dari proses. Teknik-teknik ini hanya menaikkan rasio konversi dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Dan tentunya kita tidak bisa ketemu orang langsung loncat mau closing. Ada tahap-tahap sebelumnya yang perlu dipersiapkan supaya closing ini sukses. Dan itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Nah, seluruh naskah ini adalah bagian kedua dari buku yang sedang saya susun. Kamu bisa mendapatkan naskah ini dengan gratis di bit.ly garing penjual agama yang hebat. Kamu boleh mencetaknya dan menjualnya. Jika kamu ingin memberikan dukungan bagi pekerjaan kami ini, silakan dukung kami melalui BRI 042101 003 419 565 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau melalui aplikasi Dana 087788995345. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, terutama kepada mereka yang bekerja dalam bidang perdagangan, sales, dan marketing, atau aktif dalam penginjilan dan apologetika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kata Maria, Yesus bangkit di pagi hari Minggu itu. Maut telah dikalahkannya, kubur kosong jadi bukti. Kata murid, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan dirinya, makan dan minum bersama. Aku tidak percaya, belum kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Di hari itu Yesus datang, 8 hari kemudian, berdiri di dalam ruangan, buktikan bekas lukanya.
Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Dia bangkit dari kematian, Tuhan dan Dewaku yang hidup, Sang Raja semesta alam, Juru selamat dunia. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri dan mencucukkan